Kan Bu? Boleh. Akhlaknya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih bagus mic yang ini atau yang tadi? Ini menggema. Yang ini ya, oh tukeran Ustazah boleh. Ya, tadi karena yang dengar agak gini-gini. Oh, oke. Berarti ini kurang keras ya. Biar lebih semangat, saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ketua DKM Al-Muslimun yaitu Bapak Alex, dan begitu juga yang kita hormati bersama Ketua RT Umi, ada tadi Uminya datang. Ini Masya Allah di depan Umi. Begitu juga pembina Ahwat Bergerak Bogor Umi Eni Syahidah yang sedang menyampaikan. Ini di belakang, belakang ya. Iya. Dan koordinator Ahwat Bergerak Bogor Ibu Gita. Bu Gita. Tadi dan Bu Gita. Nah, ibu-ibu yang hadir hari ini yang dari jam berapa itu hadir di sini? Jam 8. Jam 8, setengah 9, iya Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, dan sendiri diberikan pasangan yang saleh tahun ini. Amin. Amin. Dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? 2. Tanggal 2. Berarti kita sudah memulai amal soleh sejak kemarin ya Bu. Insya Allah. Wajah-wajah ibu yang menghadiri wajah-wajah sabar yang sebetulnya dalam hidupnya banyak masalah. Namun hadirnya di sini insya Allah membasuh masalah yang kita hadapi. Ada yang dipuji dengan penantian pangeran berkuda belum tiba. Ada juga yang penantian momongan yang belum dihadirkan. Mungkin juga ada yang diberikan ujian lewat pasangannya, anak-anaknya. Namun sesungguhnya ujian tersebut insya Allah ringan semua. Ringan. Mengapa? Kita lihat dari seorang ulama besar ketika hadir dalam majelis ini, kemudian melihat wajah-wajah jamaahnya itu lesu, sedih, gitu kan? Ditanya satu persatu oleh ulama, kamu punya ujian apa? Kamu punya ujian apa? Didengarkan semua keluh kesah jamaahnya. Dan setelah mendengarkan, ada yang anaknya sakit, ada yang kehidupannya sulit, ada yang utangnya melilit, ada yang tinggal di rumah elit, ekonomi sulit. Itu tambahan yang terakhir, tambahan dari saya. Apa kata ulama ini? Alhamdulillah dan alhamdulillah ujian kalian ringan semua. Protes jamaah. Bagaimana saya? Bagaimana ujian yang kami hadapi ringan? Anak kami sakit. Ada yang suami kami begini, istri kami begini dan seterusnya. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Ujian itu mudah. Karena ujian terberat itu salah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ngasih ujian nggak ada solusi.
akan dapat solusi dari Allah? Itu pertanyaannya. Kalau Allah menghendaki kebaikan dari kita, maka Allah akan menguji hambanya agar kita tidak jauh-jauh dari Allah. Biasa kita hadapi, Allah tidak wajib wala nabi bisyai khawf wal ju' wa naqsib wal al-anfus sama 5. Kalau dipotong-potong saya jadi lupa. Jadi ayatnya kita lihat di surat Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluwannakum bisyai'in khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Diucap wabah aku akan menguji kalian. Aku akan menguji kalian apa yang sangat kami takut miskin, takut tua, takut diperkosa, takut ketakutan ini baru sedikit yang Allah turunkan. Pandemi kemarin apa yang kita hadapi? Ketakutan, padahal yang diturunkan hanya makhluk kecil, tapi kita nggak berdaya. Ini berani ngomong waktu pandemi. Wah kita nggak ada yang dilakukan kayaknya nggak takut pandemi. Nggak ada aku semua pada zikir di rumah masing-masing. Ketika pandemi kita dekat sama Allah, memperbanyak Al-Quran, memperbanyak sholat. Kenapa? Karena dengan ketakutan yang sedikit tadi kita bertapa juga dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, kita pandai merangkai kata, pandai memuji Allah dengan kritis yang luar biasa. Coba kalau kita gak diuji sama Allah, doanya formalitas saja. Cuma Rabbana kita kemudian sama berada tapi ketika kita dipuji oleh Allah, kita sebut Allah menyebut dengan suara yang begitu merdu, ya Allah, ya Allah. Bisa meneteskan air mata saat kita menyebut Allah. Kapan kita bisa meneteskan air mata? Ketika kita diuji. Maka ujian itu membuat kita kuat. Ujian itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ujian itu bisa kita hadapi, insya Allah ujian kita ringan. Ujian terberat adalah ketika kita jauh dari Allah dan hati tenang. Itu ujian terberat. Alhamdulillah hari ini akhwat bergerak bekerja sama ya dengan Khadijah Tek Peggy, ibu yang usianya sudah 40 ke atas, insya Allah kenal dengan beliau. Kalau yang masih imut-imut nih kenal lupa gitu. Kenal lupa. Iya. Kalau kita perhatikan orang hidup itu hampir semuanya bukan. Semuanya pernah merasakan sedih, pernah merasakan kecewa, pernah merasakan ya. Tetapi yang Allah berikan kepada kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian salafus saleh. Ibu Nabi yang azmi minar rusul. Ya, Udah hadiah, ayo boleh ya. Hari ini hadiah kan udah. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Ada yang tepat. Ada yang tepat. Salah ya Nabi 5 Bunda, coba ulang ya Bunda. Nabi Muhammad, dapat Nabi dilukan Musa, Nabi azmi minar rusul. Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Gimana? Coba ulang. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Salah Iya. ya? Oh, Masya Allah. Boleh hadiahnya Bu En. Berarti dalam materi sering bikin pertanyaan, Boleh dong Ustaz. raisnya bisa keluar. Ibu silakan diterima.
Maaf. Ya. Biar gampang hafalnya, Nabi yang mendapat julukan Ulul Azmi itu kalau disingkat minim. Minim Ustaz. Nabi Musa, Musa. M-nya Musa, I-nya Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, N-nya Nabi Nuh alaihissalam, I-nya lagi Nabi Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa 5 nabi ini disebut Ulul Azmi minal Rusul? Karena ujian Ibu tahu kan cerita Ibu itu ya Bu, terus harus didakwahi, harus berhadapan dengan Fir'aun. Makanya Allah memerintahkannya bicaranya dengan lemah lembut, menghadapi Nabi Musa menghadapi Fir'aun saja harus lemah lembut, apalagi menghadapi ibu-ibu solehah seperti ini harus lemah lembut. Menghadapi anak lemah lembut, menghadapi suami pun demikian. Karena ibu-ibu ada yang diuji lewat suaminya ya, ada yang suaminya lincah nggak pulang-pulang, ada yang anak-anak. Itu Allah nyuruh Nabi Musa berbicara dengan lembut kepada Fir'aun, apalagi kepada orang-orang yang kita sayangi. Maka Nabi Musa ujiannya begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam pengen banget punya keturunan, Allah berikan keturunan, tapi harus disembelih ibu. Berat. Ibu ada yang tahu cerita Nabi Ibrahim gimana? Tapi jangan yang singkat. Nabi Ibrahim punya istri 2, udah Sarah, udah Hajar. Bukan. Yang agak panjang yang dikit. Ini ada doorway satu lagi. Ada yang bisa merangkum Bunda? Ayo, ada hadiah dari Abror banyak, Masya Allah. Sampai 30 menit lah. 30. Ayo, ada yang mau tunjuk tangan bisa merangkum kisah Nabi Yang Ibrahim sudah, alaihissalam. Yang belum. Ayo, Bunda. Bagaimana mendapatkan Ibunda Hajar? Itu sebetulnya yang saya tanyakan. Bertemu dengan Ibunda Hajar tuh bagaimana? Itu aja. Ini tahu semua ya. Bertemu dengan Ibunda Hajar bagaimana ceritanya? Kan yang istri beliau pertama kan Ibunda Sarah. Lalu ketemu dengan Ibunda Siti Hajar, ada yang tahu nggak gimana sih? Karena apa? Bagaimana? Dirangkum sedikit. Ada yang bisa? Bunda, ada hadiah. Ini tawadu, mau bantuin. Mungkin belum ini Ustazah. Ya, silahkan Ustazah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri yang pertama Ibunda Sarah. Ibunda Sarah cantik sekali, Masya Allah. Ibunda Sarah cantik, maka ketika akan pergi ke Mesir dan qadarullah Raja Mesir, jadi Raja Mesir namanya Fir'aun, bukan Fir'aun yang Nabi Musa ya, semua Raja Mesir mendapat julukan Fir'aun. Nah, Raja Mesir pada masa itu punya penyakit kelainan jiwa. Penyakitnya apa? Suka sama istri orang. Kalau ditawarkan gadis, tidak mau. Dia lebih suka istri orang. Kenapa? Kalau istri itu berarti sudah dipilih. Kalau masih gadis berarti belum ada yang milih. Namanya juga jiwa kan? Jadi suka sama istri orang. Karena Nabi Ibrahim tahu raja ini punya kelainan jiwa, akhirnya Nabi Ibrahim bilang ke Ibunda Sarah begini, Sarah, nanti kamu bertemu dengan Raja Fir'aun, kalau kita ke Mesir jangan lupa nih, tutup pakai cadar dulu. Setelah itu apa? Jangan bilang kamu istriku, tapi bilang apa? Saudara. Maksudnya apa? Saudara seiman, saudara seakidah. Gak bohong ya Bu, itu namanya tauhid. Baik, kata Ibunda Sarah. Akhirnya Ibunda Sarah dengan Nabi Ibrahim pergi ke Mesir.
Betul, di sana security-nya diperbanyak ketat. Ditanya kan, Anda siapa? Saudara. Nggak percaya, maka ketika membuka, wow, Masya Allah, ini pasti raja ini seneng banget ada barang bagus. Akhirnya dihadapkan kepada raja. Namanya kalau raja tadi ya Bu ya, Fir'aun, tapi bukan Fir'aun Nabi Musa. Nah akhirnya apa Bu, ketemu sama raja. Rajanya tuh ketika ngeliat Ibunda Sarah, langsung pengen nyentuh, tapi tangannya kram. Kata raja, ini kamu ini siapa? Manusia apa jin? Kok kamu buat tangan saya kram? Oh, saya bilang sama Allah, saya berdoa kepada Tuhan saya agar kehormatan saya dijaga, kesucian saya dijaga. Maka saya berdoa kepada Allah tidak akan pernah ada laki-laki yang bukan mahram menyentuh saya. Kalau begitu minta sama Tuhanmu agar tanganku tidak ini. Minta sama Tuhanmu agar disembuhkan. Kecuali kalau kamu janji tidak menyentuh. Oke, aku janji sembuh Bu. Tapi karena orang gemes ya Bu, ya pengen menyentuh lagi, kaku lagi. Kan laki-laki kalau udah lihat perempuan yang bening-bening gitu ya Bu ya, pujiannya kan terberat. Jadi pujian perempuan itu bukan hanya zaman sekarang, dari zaman dahulu kala pujian terberat buat laki-laki adalah perempuan. Makanya peyem-peyem ini harus ditutup auratnya. Peyem ya, harus ditutup auratnya. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu menimbulkan fitnah. Maka Rasulullah meminta Asma untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Karena wajah dengan telapak tangan ini mewakili seluruh tubuh. Akhirnya ketika mau disentuh lagi, kram lagi Bu. Saya sudah bilang, kata Ibunda Sarah, jangan sentuh saya. Allahku melindungiku. Baik, aku sumpah untuk tidak menyentuh lagi. Ternyata Bu udah didoain sembuh, malah badannya bergerak mau meluk. Dibuat oleh Allah tubuhnya semuanya kram kecuali mulutnya yang masih bisa gambar-gambar aku gitu ya Bu ya, jadi kayak sih. Akhirnya tubuhnya kaku semuanya, hanya tinggal lisannya, mulutnya. Maka saat dia meminta kepada Ibunda Sarah, bernazar, kalau kamu mendoakanku gitu agar aku bisa sembuh seperti semula, aku akan berikan Ibunda Hajar kepadamu. Akhirnya Ibunda Sarah berdoa sembuh dan bilang kepada ajudan apa? Tolong perempuan ini bawa pergi, jauhin dari saya. Dia bukan manusia, dia jin, bisa membuat saya seperti ini. Karena dinazarkan memberikan seorang apa Bu? Kalau dalam cerita itu bukan budak ya. Budak. Beliau itu masih orang keturunan istana. Oh. Hanya karena di blow up, kan kalau orang Yahudi gini Bu, orang Yahudi itu selain keturunan Nabi Ishak itu tidak mulia, tidak terhormat. Iya. Kalau nanti dari Ibunda Hajar kan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Maka untuk menghinakan, untuk merendahkan umat Islam, ada yang berpendapat disebutnya padahal Ibunda Hajar ini Allah alam ya Bu, cantik, multi talenta, berbudak pandai, memanah pandai. Kalau budak sepertinya nggak memiliki keterampilan seperti ini gitu. Jadi mereka bilang kalau budak itu tidak cantik, tidak terawat. Ini Ibunda Hajar cantik dan terawat, punya talenta yang luar biasa, berkuda oke, masak, nun, memanah. Itu kebanyakan yang punya kelebihan seperti ini di orang istana. Tetapi wallahu a'lam ya Bu, dari cerita-cerita itu apakah memang sengaja dibawa bahwa ini adalah seorang budak atau memang gitu. Intinya ketika dibawa bersama Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim, diperhatikan Bu, Ibunda Hajar ini wanita yang hebat, wanita angkasa. Apa angkasa? Anggun dan perkasa. Sama halnya dengan ibu-ibu hari ini. Masya Allah. Angkasa insya Allah. Hari Ahad enaknya rebahan, duduk di sini, datang ke Masjid Al-Muslimun, itu kan luar biasa, ya. Jadi ketika
diperhatikan oleh Ibunda Sarah, Masya Allah, taat beribadahnya, dermawannya, begitu juga kedekatannya kepada Allah luar biasa. Perhatikan Bu, akhirnya apa? Ibunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Ibunda Hajar. Berharap apa? Berharap ketika menikah dengan Ibunda Hajar ada keturunan gitu. Karena pada saat itu Ibunda Sarah merasa sudah mendekati menopause, udah nggak bisa punya keturunan. Dimintalah untuk menikahi Ibunda Hajar. Permintaannya tulus Bu dari seorang Ibunda Sarah. Jadi kenapa Nabi Ibrahim ini diangkat oleh Allah sebagai Abul Anbiya? Abul Anbiya itu bapaknya para nabi, karena orang-orang di sekitarnya semua dikondisikan dengan sangat baik. Ibunda Sarah luar biasa hebatnya, Ibunda Hajar pun sama. Maka ketika diminta untuk menikahi Ibunda Hajar memang tulus dari hati Ibunda Sarah, bukan ngambek, ya udah nikah aja, tapi tangannya ngasah pisau. Kalau beliau memang tulus nikahi Ibunda Hajar. Alasannya apa? Dia wanita solehah yang ikhlas, yang sabar. Ikhlas, sabar, redha ada dalam diri Ibunda Hajar, taat kepada Allah. Maka akhirnya dinikahilah Ibunda Hajar. Ketika nikah ibu, qadarullah hamil. Nabi Ibrahim pengen banget dapat keturunan, tiba-tiba istri hamil, kan seneng ya Bu. Biasanya kalau pulang dari perjalanan dakwah ke kamar Ibunda Sarah terlebih dahulu. Tetapi ketika Ibunda Hajar hamil, itu Nabi Ibrahim ke kamar Ibunda Hajar karena ada janin kan Bu. Dedek gimana kabarnya? Panas kan Bu? Ibu sampai kipas-kipas saking panasnya. Baru dengar cerita aja kita udah ya Allah, gitu kan Bu. Nanti datang lagi ke kamar Ibunda Hajar. Ibunda Sarah memperhatikan ini, merasa ya Allah, kok cemburu ya gitu. Apalagi ketika Nabi Ismail kecil lahir, ibu ditimang-timang, diciumnya, lucunya baby ini, dan itu diperhatikan oleh Ibunda Sarah. Ya Allah, bahagia sekali Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, tapi aku di mana? Akhirnya apa? Sholat, minta pilih dan harus ada yang keluar dari rumah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun sholat istikharah di antara dua istrinya, mana yang keluar dari rumah itu. Kalau bahasa anak sekarang, pilih dia atau aku. Kalau memilih dia, aku yang keluar dari rumah kan. Kalau milih aku, dia yang keluar. Nabi Ibrahim pusing tuh Bu. Waktu pertama dia yang dulu saya nikahin, udah punya anak dia yang cemburu kan begitu. Akhirnya setelah sholat minta petunjuk sama Allah, Ibunda Hajar yang harus keluar dari rumah tersebut. Ucapannya ringan, dia Hajar, kita pergi ke satu tempat. Sehingga perbekalan Ibunda Hajar standar. Dipikirkan mau diajak, ya jalan-jalan saja. Maka akhirnya apa Bu? Yang dibawa perbekalannya sekedarnya saja. Ya air, ya pakaian, sekedarnya saja. Berjalanlah Bu mereka sampai tiba di padang pasir yang tandus. Nabi Ibrahim yang awalnya menggendong Nabi Ismail diserahkan kepada Ibunda Hajar. Ibunda Hajar langsung bingung, jangan-jangan di sini dia ditempatkan, karena awalnya Nabi Ismail kan digendong sama Nabi Ibrahim Bu. Ketika sampai di padang pasir diberikan kepada Ibunda Hajar. Langsung Ibunda Hajar bertanya, ya Ibrahim, di tempat inikah engkau akan tinggalkan aku? Itu kalau baca cintanya sedih gitu ya Bu. Masya Allah. Ya, tanpa manusia ya Ibrahim, tanpa tubuh, tanpa apapun ya Ibrahim, kau akan tinggalkan aku dengan Ismail di sini. Ya, Nabi Ibrahim itu pengen nangis Bu, pengen nangis gak kuat, kamu gak tega.
Bagaimana baby yang dia sayang, dia cintai harus ditempatkan di padang pasir yang sangat terik, tandus, gak ada apa-apa. Kalau ibu-ibu ada yang LDR, itu kan kulkas penuh, transferan masuk, itu kan masih, ayo jangan lama-lama ya. Padahal dia hitungannya pekan atau bulan, tapi kan uang tambahan ada. Kulkas dipenuhin, warung dekat, telepon bunyi terus. Itu kan Bu, ini makanya pertanyaannya di sini kayak Ibu. Iya. Akhirnya apa? Pertanyaannya selanjutnya yang Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Disitulah Ibunda Hajar tegar, waduh, kalau ini perintah Allah, aku redho, karena Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Ibu pernah nggak berpikir begitu? Allah yang memerintahkan nggak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Allah yang memerintahkan pasti ada hikmahnya. Kalau Allah yang memerintahkan pasti ada hal yang luar biasa. Maka Nabi Ibrahim menjawab, betul, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, aku redho. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Mulai itu Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim nggak mau nengok ke belakang. Karena kalau nengok ke belakang, lihat anaknya, gitu kan Bu. Dilihat Ibunda Hajar, nangis dia. Beliau akan nangis. Maka tidak menengok ke belakang, pergi. Cuma ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Ibrahim, Waalaikumsalam. Tidak bilang Waalaikumsalam ya Ibunda Hajar. Kenapa tidak ingin Ibunda Hajar sedih melihat wajah Nabi Ibrahim? Maka cuma Waalaikumsalam ya Ibunda Hajar, langsung pergi. Sedih pasti. Meninggalkan dua hal yang dia sayang, yang dia inginkan ya Bu, harus di. Maka akhirnya Ibunda Hajar di sana berdua-duaan saja dengan Nabi Ismail di padang pasir yang sangat panas. Mulai kehausan aku, Ibu tahu ceritanya. Sampai akhirnya Ibunda Hajar lari ke Bukit Sofa, ke Marwah, nangis lagi, digendong lagi, ditenangkan lagi, balik lagi ke Bukit Sofa. Ibu kalau umroh, sa'i itu masih ada atapnya, masih ada AC-nya. Ibunda kita, Ibunda Hajar itu benar-benar terik matahari itu, keringat itu bercucuran ya. Lari ke Bukit Sofa, anak yang nangis ke Bukit Marwah, nangis lagi Bu, sampai akhirnya 7 kali bolak-balik. Kita ada AC-nya saja megah-megah ya Bu, karena udah datang Bu. Kalau dulu itu bukitnya masih naik Bu, masih tinggi. Tapi Ibunda kita kuat. Kenapa? Allah bersamanya. Kita lagi belajar ya Bu, pengen nanemin dalam hati kita Allah bersama kita. Kalau lagi sedih, ya Allah, Allah bersama kita. Makanya permintaannya apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta Allah dengan sabar dan sholat. Dua ini tuh harus bergandengan terus itu. Sabar nggak sholat nggak tenang. Sholat tanpa sabar nggak kuat. Maka dua-duanya harus beriringan. Ketika sudah 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, maka Ismail kecil keras tangisannya, dihentakkan kakinya ke bumi, keluar air Zam-Zam. Ada yang bilang, kenapa nggak dari awal sih itu air Zam-Zam dikeluarin? Tidak begitu. Allah mau melihat pengorbanan seorang hamba. Allah ingin melihat effortnya seorang hamba sampai di mana. Kalau langsung diberikan air, maka sa'i nggak ada. Kalau diberikan air pada saat itu, kerjanya usaha manusia nggak ada. Jadi kalau kita diberi ujian, ingat aja Ibu, duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas menjalankannya, T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau dipuji, ya Allah, Allah mau ngasih bonus apa ya? Cukup. Ya Allah diuji lagi, ya Allah, aku mau ngasih bonus apa? Jika berpikirnya begitu, kita tuh optimis. Atau ya Allah, Allah lagi menggugurkan dosa. Kenapa? Jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, ketika dia bikin dosa, dibuat hatinya gelisah.
Ibu kalau belum sholat gelisah gak? Aduh ya Allah belum sholat, gitu kan? Kita lihat lagi jam, aduh ya Allah. Tapi kalau udah sholat tenang kan? Ya. Belum menunaikan zakat, belum sedekah, gelisah hati kita. Tapi kalau sholat sudah ditunaikan, qadar sudah ditunaikan, gitu kan Bu? Zakat sudah ditunaikan, ada ketenangan. Maka kalau kita gelisah boleh jadi ada dosa yang kita lakukan. Tidak usah jauh-jauh, tiba-tiba kadang-kadang siang atau sore kita suka gak nyaman hati kita. Ya Allah ini kenapa sih kok kayak pengen nangis gitu ya? Ya. Ini kenapa ya kok gelisah? Tapi kita nggak tahu sebabnya apa. Kalau di flashback, diingat-ingat apa ya yang kita lakukan kok hati nggak tenang? Pasti ada dosa yang kita lakukan. Kemungkinan sholat kita lambat, kemungkinan kita ngebukti, kemungkinan kita marah sama suami atau anak-anak, begitu seterusnya. Kemungkinan ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Itu gelisah. Sampai akhirnya kita introspeksi, oh pantesan sedih karena ada dosa yang kita lakukan. Orang yang sensitif, jangankan hati, mesin cuci rusak, itu introspeksi tuh. Kok tiba-tiba mesin air rusak, kipas angin rusak, AC rusak, itulah tuh, introspeksi tuh. Bukan memang udah lama, betul udah lama. Tapi biasanya kan gak ada masalah. Itu nanti ada teguran dari Allah. Malah saat Ibunda Hajar mendapatkan air tuh, itu dikumpulkan banyak pada saudagar. Para saudagar ini mulai berkumpulkan, ada burung, berarti kehidupan, ada air, ada kehidupan. Apalagi kalau ibu-ibu umurnya sudah 40 tahun ke atas, kalau pergi kemana-mana nyari toilet kan enak aja kalau dekat kamar mandi gitu kan, dekat air. Nah ketika ada air Zam-Zam, mulai tuh para saudagar mulai datang, mulai kumpul. Terus Nabi Ibrahim dapat perintah lagi untuk menengok anaknya yang sudah balik. As-Saffat, ibu nanti bisa buka surat As-Saffat ayat 100 sampai 10 atau sampai 11. Itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi akhirnya ketika falamma balagha ma'ahus sa'i, maka ketika Nabi Ismail itu sampai pada masa balik, Nabi Ibrahim datang. Datangnya itu bawa misi, mengajak jalan-jalan. Ini udah isu nggak buat simulasi? Oh, kan ini ada isu. Jadi ketika jazakillah neng, ketika oh iya jazakillah punya niat baik, insya Allah. Ketika sudah balik, Nabi Ibrahim datang ngobrol sama Ibunda Hajar, ngobrol sama Ismail, apa komentarnya? Ini Allah firman al-Mahfud itu. Kan bermada tara. Nah, kalau diterjemahkan ya Bu, nah, ayah bermimpi menyembelih. Fan bermada tara, pendapatmu nak. Mau nyembelih ditanya dulu Bu, karena anak ini ajar yang ketaatan kepada Allah luar biasa, dia tahu ayahnya seorang nabi, mimpinya seorang nabi itu bisa jadi perintah. Apa jawabannya? Oh masya Allah, ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insya'allah. Ayah, kalau memang ini perintah Allah, lakukan ya. Nabi Ismail kenapa bisa mengeluarkan kalimat seindah itu? Karena Ibunda Hajar juga begitu. Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Jika ini perintah Allah, aku tersimpan di telinga baby yang waktu itu digendong sama ibundanya. Makanya ketika ayahnya bertanya, bagaimana pendapatmu? Jawabannya sama. Jika ini perintah Allah, lakukan ayah. Ya abati fa'al ma tu'mar
tajiduni insyaallah sabirin. Ayah, jika ini perintah Allah lakukan ayah, lakukan. Jalankan. Akhirnya pergilah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail satu bukit. Ibu kalau pernah umroh atau haji suka ditunjukkan ya. Ini di sini tempat ini dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya begitu. Berangkat ke sana. Ibrahim meletakkan, kebayang nggak? Ini misalnya, ini batu, pelipis tuh, dia udah gini bu, nih letakkan tuh, kan kalau di, gitu kan bu posisinya biar motongnya gampang, bukan berdiri gitu maksudnya. Jadi udah diletakkan begini, pasrah sekali bu, aslama, ndak protes. Nggak, aslama itu kan Islam, orang Islam itu kan nggak protes bu. Orang Islam itu nggak pernah nanya, kenapa sih sholat maghrib 3 rakaat, bikin bingung aja, kan zuhur 4, asar 4, kenapa pas maghrib 3? Orang Islam nggak perlu protes. Kenapa sih hajinya di Saudi Arabia jauh banget, coba di Monas deketan dikit, nggak protes. Orang Islam itu nggak pernah protes dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Aslama, dia berpasrah, nurut gitu. Sama halnya Ibunda Hajar ini mendidik anaknya ini luar biasa bu, pasrah bu, orang perintah Allah kok gitu. Maka ketika berpasrah dan meletakkan pelipisnya ya bu, itu dilihat wajah anaknya. Ibu bayangkan kita punya anak, ada nyamuk nempel aja kita nggak redo ya bu, kita usir anak kita, nyamuk kita kan bu, jangan nyentuh tubuh putra kita. Sekarang bayangkan Nabi Ibrahim yang mencintai putra disembelih ibu. Mana lagi lucu-lucunya, lagi tampan-tampan. Ya Allah, berat ibu, ini perintah yang berat. Dan malaikat di langit itu nunggu. Ini Nabi Allah. Kenapa? Berat. Ujian, disuruh nyembelih anak tuh ujian. Ditatap putranya, Masya Allah. Nggak kuat juga bu. Maka tubuh Nabi Ismail ditutup pakai bahan. Ketika dipotong, Nabi Ibrahim nggak ngelihat wajah sakitan gitu bu. Kan kalau dipotong kan sakit bu lehernya. Nggak kuat Nabi Ibrahim, maka tubuh Nabi Ismail ditutup pakai bahan. Nah, membuat simulasi ini misalnya ya bu, ini misalnya kambing tutup Nabi Ismail ditutup gitu tuh bu, gitu. Ketutup sehingga Nabi Ibrahim tidak melihat wajahnya Nabi Ismail, tetapi posisi pisau sudah pas di lehernya. Itu aduh Masya Allah tuh berat banget ibu. Ketika diasah pisaunya, dicek di batu terbelah 2 saking tajamnya pisaunya. Jadi untuk nyembelih itu pisaunya harus tajam. Ini batu saja terbelah 2, apalagi leher putranya gitu tuh. Maka ketika mulai baca doa, takbir, mulai tubuh ditempelkan pisau di leher Nabi Ismail, gitu bu. Itu Nabi Ibrahim itu berat sekali bu, sampai jagat itu gelap. Ketika jagat gelap, kenapa? Sayapnya para malaikat menutupi cahaya matahari bu. Malaikat mengepakkan sayapnya, mengucapkan salamun ala Ibrahim. Ibrahim, kamu berhasil menjalankan Allah. Orang kalau mau kurban bu, malaikat nunggu kita. Berani nggak nih orang ini kurban? Itu bu. Mau nggak orang ini kurban? Kenapa? Kita kalau mau kurban ngecek saldo terus. Cukup apa enggak kan gitu bu. Nih malaikat ngelihat nih kira-kira dia menjalankan perintah Allah nggak nih? Uangnya pas-pasan, saldo ada 10 juta, beli kambing, beli ini. Maka itu sama bu. Tapi kita tidak akan menyembelih anak kita ibu. Kita hanya disuruh menyembelih deposito kita, menyembelih tabungan kita. Enggak disuruh menyembelih anak kita bu. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putra kesayangannya. Tapi itu dilakukan kenapa? Bentuk cinta kepada Allah, bentuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan. Makanya jagat langsung gelap ibu, gelap.
karena sayapnya para malaikat menutupi cahaya matahari, semua mengepakkan sayap barak ala Ibrahim. Selamat ya Ibrahim, telah berhasil perintah. Ketika dalam kondisi gelap, ini ada suara di belakang, ayah, ayah gitu. Loh kok Nabi Ismail? Dibuka bungkusan itu, Allah mengganti dengan hewan kurban. Ibu bisa bayangkan, kalau Allah bisa mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban, Allah juga bisa mengganti tabungan kita. Mengganti Nabi Ismail saja dengan hewan kurban, Allah bisa langsung hari itu juga Ibu. Apalagi cuma mengganti deposito kita. Kita kita udah kita sembelih, Bu. Deposito kita sembelih. Kapan lagi waktunya? Ini momen-momen bulan Dzulhijjah. Pengen banget, Bu. Pengen banget. Pengennya tiap tahun ya, Bu ya. Kita pengen menjalankan perintah Allah. Berat, tapi kan pahalanya besar. Semakin kuat godaannya, semakin besar pahalanya. Karena saya perhatikan ibu wajah-wajahnya wajah sering baca ya, sering baca saldo. Jadi kan pasang surut nih harga kambing berapa gitu kan dibaca terus gitu kan. Maka kesempatan ini Masya Allah ya Bu, teman-teman Khadijati, Ahwat bergerak membuat acara memotivasi agar ibu-ibu yang hadir di sini mau berkurban. Kenapa jadi pada netesin air mata begitu di depan? Seragam lagi tisu berbutan. Artinya apa? Oh, kalau bulan Dzulhijjah amal ibadah kita dilipat gandakan, maka yakin seyakin-yakinnya apa yang akan kita kurbankan di Idul Adha nanti bentuk atau bukti dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencatat niat kita, Allah memampukan kita untuk berkurban, dan mudah-mudahan Allah mengganti rezeki kita dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Alhamdulillah, nggak terasa 10:30. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya, mau menambahkan atau mengurangi, saya kembalikan kembali kepada MC cantik kita. Silahkan, Neng. Semua ya yang sudah mendengarkan yang Masya Allah, kita keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat menginspirasi kita semua. Boleh, mudah-mudahan mau bertanya saya buka 3 ya, udah 1, udah 2, 3. Oke, 3 dulu ya Bunda, kalau ada waktu boleh. Silakan, Bunda yang pertama, Umi. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah. Betul. Ada 5. Oh ya. 4 lagi ya. Siap. Baik, wa'iyaki, amin. Oh, mau ditampung dulu apa langsung? Ya, kalian, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Kurang terdengar, mohon maaf. Ya. Insya Allah ingat, tapi waktunya saya lupa ya, karena Alhamdulillah.
Tujuan berjalan baik yang membandingnya sebutkan nanti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya saja, amalan apa di bulan Zulhijjah ini selain berkurban, kan tidak semuanya orang bisa berkurban. Jadi amalan apa yang bisa membuat pahala itu tidak kalah gitu Pak? Kami saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu solehah, pertanyaannya luar biasa. Luar biasa karena ibu-ibu yang hadir luar biasa, insya Allah. Yang pertama terkait macam-macam pujian. Macam-macam pujian yang ada di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim wal anfusi was samarat. 5 pujian yang pertama apa? Sedikit ketakutan. Tadi ya, takut miskin, takut diracun, takut curi, takut diperkosa, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan orang yang kita cinta, itu takut. Yang kedua apa? Tuh. Dari wajah-wajahnya kayaknya nggak ada yang kelaparan di sini. Insya Allah nggak ada yang langsing ya. Segar semuanya. Jadi yang kedua kelaparan. Yang ketiga kekurangan harta. Ada. Kalau yang kekurangan harta ada. Nas ya. Ada yang punya hutang. Ada yang di layoff, suaminya dirumahkan. Suaminya di PHK. Itu ujian nomor 3 itu. Kalau misalnya keberkahan harta itu relatif. Jangan memahami rezeki hanya dari harta. Saya garis bawahi, jangan memaknai rezeki hanya dari harta. Mengapa? Karena rezeki itu bisa dalam bentuk yang lain. Badan sehat, punya teman-teman yang baik begini nih, rezeki. Suami yang sayang, bisa duduk di majelis ilmu. Ibu bisa duduk di sini nih, rezeki. Kalau misalnya Allah menghalangi kita, bisa, sangat bisa. Tiba kamu, tiba-tiba tiba gitu kan Bu? Oh, sangat gampang. Tapi kita dipertemukan hari ini, qadarullah dipermudah. Yang ketiga, yang kekurangan harta berbeda dengan rezeki ya Bu, karena rezeki itu ada suami di layoff, suami di PHK, sayang anak dapat rezeki even dalam kondisi kekurangan harta. Jadi kekurangan harta yang keempat aja naqsim minal amwali wal anfus itu jiwa. Mulai nenek kakek kita, mungkin orang tua kita. Kodal saya punya keponakan umur 20 tahun sekian. Ternyata lebih dulu meninggalkan kami ya Bu. Jadi saya punya keponakan ada 5 satu keluarga. Kata kakaknya apa? Di antara kami berlima paling taat, paling soleh, panggil lebih dulu Bu, Mas. Nanya, sakit nggak? Adek sakit? Enggak sakit. Ada sakit. Ke rumah sakit ya, rumah sakit. Enggak usah, enggak ke rumah sakit. Suaminya ganti baju, istrinya meninggal. Gampang, kayak diatur. Meninggalnya malam Jumat, dimakamkannya gampang bersama orang baik-baik. Masya Allah, rezeki. Tetapi kita yang ditinggalkan sedih ya Bu. Ya Allah, orang baik kok meninggalnya cepet gitu. Nah, kalau dia diberikan kelebihan untuk bersama kami lebih lama, mungkin kakak-kakaknya bisa gitu kan Bu, kalau kita berpikirnya begitu. Oh, Allah lebih tahu lagi.
Ada orang baik-baik meninggalnya cepat agar terjaga kebaikannya. Ada orang baik-baik dipanjangkan umurnya agar dia bisa mentransfer kebaikan ke orang lain. Mudah-mudahan kita yang diberikan umur yang panjang dan bisa mentransfer kebaikan ke orang lain. Karena Allah suka banget kita berbuat baik itu sama siapa saja, Bu. Sama siapa saja bertemu kita baik. Kenapa? Harapannya di hari kiamat semua orang bersaksi bahwa kita orang baik. Nyari musuh gampang, nyari sahabat itu susah. Jika ibu ketemu sama sahabat yang baik, genggam tangannya, Bu. Jangan dilepas. Kenapa? Dapat teman yang seperti ini nih susah, Ibu. Yang ngajak ke pengajian, ngajak puasa sunnah, sholat sunnah, ngajak kita berbuat baik kepada Allah, taat itu susah. Maka genggam tangannya jangan dilepas. Tuh pada genggaman tangan kan. Jadi ujian yang keempat kekurangan jiwa. Yang kelima kekurangan buah-buahan. Ujiannya, Bu, banyak yang sakit, vitamin gitu. Kekurangan suplemen dan seterusnya itu ujian. Namun Allah bilang apa? Wa basyirus shabirin. Kasih kabar gembira, kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Memang kenapa orang yang sabar? Orang yang sabar itu dapat 3 keutamaan. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Pertama, mereka mendapatkan ampunan. Jadi kalau kita lagi diuji, sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu pernah sedih kan saat ini Allah sedang menggugurkan dosa-dosa? Pernah capek kan? Capek dosa. Pernah keselnya menggugurkan dosa. Semua rasa yang tidak nyaman dalam hati kita sesungguhnya itu menggugurkan dosa-dosa kalau kita ikhlas. Sedih, Bu, ya Allah sedih banget ngurus anak, dampingin suami, gitu ya, Bu ya. Itu ada perasaan capek, sedih, semuanya itu menggugurkan dosa. Ya Allah, pangeran belum datang, ya Allah sedih banget, menggugurkan dosa. Mau udah tahun segini belum dapat momongan, ya Allah, menggugurkan dosa. Capek banget ya Allah, suami di PHK, kita yang menjadi tulang punggung, capek menggugurkan dosa. Allah tuh sayang banget sama kita. Kalau nggak diuji, nggak digugurkan dosa, Allah alam dosa kita sebanyak apa? Duduk gemeter. Itu ngegugurkan dosa tuh, Bu, hemat. Itu capek, Masya Allah ayah. Ya. Alhamdulillah. Barang-barang awat. Yang kedua rahmah. Itu mendapatkan dosa. Allah sedang sayang sama kita, paham. Ibu anak pengen anak cucu pada saat benarnya Allah sedang ada yang sedang Allah lagi di anak langsung anak mau dia mengakseskan pada anak yang pada suaminya, pada cucunya. Ada yang pengen tapi nggak bergerak. Itu dalamnya main aja itu nggak pengen cium. Kalau kita cium, kita meluk, suami ibu, ya Allah kedinginan kita selimuti. Tuh boleh jadi rasa Allah sedang turun. Ini suami tidur borong.
Suami tidur lah, gitu ya kan. Rasa sayang orang maaf turun betulkan kepada orang sekitar kita. Bu, makan bakso yuk di sebelah. Catat. Pertama diampuni, yang dikasih hidayah. Gembira musibah kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti ini dapat 30 tadi Bu, dapat di dosa-dosa, kedua mendapatkan rahmat Allah, yang ketiga mendapatkan hidayah. Enak kan sebetulnya, enak. Oke, terus yang kedua bagaimana? Kita sudah tahu bahwa ujian mana dulu gitu. Sama dengan zakat dan sedekah, mana dulu nih, mana yang didahulukan? Yang zakat. Zakat itu didahulukan karena hukum wajib. Sementara sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Begitu. Umur haji. Namun karena waktunya lama nih, nunggu 20 tahun lagi, belum tentu kita umurnya panjang. Qadarullah kita dapat rezeki lebih. Terus kita umrah untuk memenuhi undangan Allah, boleh. Kenapa awal umur hidup? Ka'bah. Datang ke Baitullah, begitu. Jadi dana haji untuk umrah lakukan. Pasar yang lebih kemudian yang terakhir yang pertama perbanyak sholat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat malam. Jadi kalau misalnya kemarin kita suka gini, nggak qobliyah ba'diyah dulu deh, ya Allah, Allah juga tahu kita lagi capek gitu. Kita kan minta dimaklumin terus ya Bu, aduh sekali-kali nggak duha deh, rezeki kayaknya udah berkah banget tuh. Kalau kemarin-kemarin kita sekali-sekali nggak ini, sekali-sekali nggak itu, tahu ya dipaksakan. Harus sunnah, harus ba'diyah, harus gitu. Duha walaupun hanya 2 rakaat, qobliyah walaupun gitu Bu. Terus gitu ya Bu ya, dipaksakan. Terus yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah ada 3 pilihan. Ibu mau pilih yang nomor boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Aduh, pas banget ya. Pas banyak kondangan. Ya udah. Terus tambah lagi kan mau ke Al-Muslimun misalnya. Nih nggak bisa nih puasa tanggal 1 gitu ya. Oke, tanggal 8 dan tanggal 9. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tarwiyah nggak bisa juga ya, pas hari Ahad lagi jalan-jalan misalnya. Pas Sabtu lagi jalan-jalan. Ini kalau kita ikut pemerintah.
hari Ahadnya Arafah. Dosa tutup aurat. Sama Bu Susi dia justru jilbab gak becek. Tahu. Jadi kita tekan, kita minimalisir dosa dan maksiat. Itu puasa sunnah. Jadi puasa ini mau tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. 8 dan 9 boleh. 9 saja boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Perbanyak sedekah. Ibu kalau ngaji atau hadir di masjid ada kotak jalan, isi geser, isi geser. Ini kadang-kadang digeser aja, digeser nggak diisi, geser terus, gitu kan? Isinya belum, udah digeser sama dia. Kenapa? Oh, peluang untuk bersedekah. Alhamdulillah ada kotak amal depan kita. Ada lagi gitu Bu. Selama masih bisa kita bersedekah, maka bersedekahlah. Nggak harus banyak kan Bu kalau sedekah. Misalnya mohon maaf ada yang nganterin kita, kasih tips, itu sedekah tuh Bu. Naik apa ya Bu ya, transportasi online gitu, tambahkan sedekah. Ngasih security sedekah, itu enak banget Bu, kalau tangan kita udah terbiasa begitu. Kayaknya kalau sehari belum dikeluarkan sedekah, kita nyari korban, siapa ya hari ini ya gitu. Tapi kalau nggak pernah sedekah susah, perlu latihan walaupun cuma 1.000, 2.000, 5.000. Kita ngisi di pom bensin, lebihkan, niatnya sedekah, begitu saja Bu. Itu perbanyak itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbanyak zikir dan takbir. Zikir, istighfar, takbir. Kalau orang Indonesia bilangnya takbiran. Takbir ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Takbir yang mutlak, perbanyak takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya Bu.
Tapi kalau yang muqayyad namanya takbir yang berwaktu. Nah, malam takbiran itu namanya muqayyad. Jadi ada waktunya. Kapan? Asar, misalnya Idul Adha hari Senin. Maka ahad asar sudah boleh takbiran tuh. Sampai kapan? Sampai Kamis asar. Beda ya Bu, kalau Idul Fitri cuma semalaman saja sampai pagi. Tapi kalau Idul Adha, malam takbiran tambah 3 hari tasyrik di waktu asar. Saya ngecek sebentar ya Bu, Ibu nanti ngelanjutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu lanjut. Bukan walillahil ham. Walillahi. Walillahil hamd. Awalnya walillahil hamdu. Itu kebalikan dari alhamdulillah. Alhamdu segala puji lillah bagi Allah. Sekarang walillahnya didahulukan. Jadi kan alhamdulillah ini lillahil hamdu gitu Bu. Jadi walillahil hamdu karena berhenti. Jadi walillahil hamd gitu. Jadi alhamdu Bu, kalau wakaf kan jadi hamd gitu kan Bu. Nah kalau di masjid-masjid sering saya dengar walillahil ham. Ilham dari mana? Jadi yang benar itu walillahil hamd gitu. Ulang lagi ya Bu. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Cakep. Walillahil hamd gitu ya Bu ya. Jadi walillahil hamd itu artinya walillahi. Bagi Allah alhamdu segala pujian begitu. Sehingga nanti ketika dari ibu yang meluruskan takbir, banyak kan orang yang menjadi paham, oh walillahil hamdu asalnya. Tapi karena berhenti menjadi walillahil hamd gitu ya Bu. Baik. Itu takbir sampai hari tasyrik. Katakan Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari itu haram berpuasa. Banyak berzikir, perbanyak memberi makan kepada fakir miskin dengan hewan kurban kita. Begitu. Itu yang keberapa Bu? Kelima. Yang keenam, kenapa ketinggalan? 4, saya ulang. Pertama, perbanyak sholat sunnah. Kedua, perbanyak sunnah. 3, perbanyak sedekah. Zikir, takbir. Kelima, akan untuk sholat Idul Adha. Pergi sholat idnya lebih pagi, habis subuh itu enggak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kalau Idul Adha, gitu ya Bu, beliau itu berangkatnya lebih awal. Setelah sholat, menyembelih hewan kurban dan makan hewan kurban bersama para sahabat. Jadi kita ngitung tuh Bu. Yang kelima tadi ya Bu, sholat Idul Adha. Yang keenam puasa sebelum sampai sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri itu sunnahnya sarapan, Idul Adha sunnahnya tidak sarapan, berpuasa. Tapi Bu cuma sampai sholat saja. Karena puasa hukumnya haram Bu, haram. Walaupun kita terbiasa puasa Senin Kemis,
untuk hari tasyrik dan Idul Adha enggak boleh. Jangan terlalu solehah. Enggak, saya puasa Senin Kamis biasa. Haram. Haram. Jadi Senin besok masih boleh puasa ya Bu, tapi Senin berikutnya pada saat Idul Adha haram. Terakhir berkurban jika dikasih keluasan. Siapa wajib berkurban? Sebetulnya berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau dia melakukan setiap tahun bagus. Kalau tahun ini dia punya keluasan, dia kurban. Tahun berikutnya misalnya dia nggak punya keluasan, nggak kurban, nggak apa-apa. Karena hukum akad. Gambarannya bagaimana? Ya kalau dia cukup untuk berkurban dan ada yang bisa dia makan untuk kesehatan. Gitu Bu. Seperti orang muzaki dengan mustahik. Muzaki yang wajib menunaikan zakat. Kalau mustahik orang yang berhak menerima zakat, nyaris hanya bedanya kadang-kadang ya Bu, mohon maaf, ada orang yang mustahik, dia nggak wajib zakat, income-nya cuma UMR. UMR tuh nggak wajib zakat Ibu. Kalau kita lihat dari sebuah yayasan, saya nggak sebut namanya, itu pagunya orang wajib zakat itu 7,5 juta. Jika income-nya 7,5 juta ke atas, dia wajib menunaikan zakat. Tapi kalau di bawah dia nggak wajib zakat. Tapi pada saat Idul Adha, entah dapat arisan, entah dapat warisan, gitu. Terus dia bisa ya nggak apa-apa, lebih bagus begitu. Jadi usahakan niat ya Bu, punya niat. Gitu. Saya pengen nabung Bu tiap bulan berapa sehingga pada saat senilai dengan harga seekor kambing. Nanti rasa apa kalau udah kurban tuh ada kebahagiaan yang bisa diterjemah, nggak bisa diungkapkan saking bahagianya, apalagi ketika daging kambingnya sudah didistribusikan ya Bu, daging kambing atau kan, ya Allah, ada kebahagiaan diterjemahkan dan yakinkan diri bahwa apa yang sudah kita korbankan Allah ganti banyak dan berkah lagi insya Allah. Dan sekaligus mengakhiri pertemuan kita, tidak terasa jelas, saya mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkesan. Biasanya yang banyak bicara banyak salah ya Bu. Kalau Ibu kan baca doa tidur, nanya, ketawa, aduh nggak ada dosa deh, insya Allah. Kalau saya yang banyak dosa karena banyak bicara, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya bukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.